Tuhan, kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Lewat firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami boleh memperdengarkan ya Tuhan Yesus melalui kehidupan kami ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana dalam kehidupan kami ya Tuhan, selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau awali pembacaan firman Tuhan dan firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, memasuki minggu yang pertama di bulan Maret ini, kita terus semakin dikokohkan, finalitas dalam iman kita semakin diperkuat. Ya, imunitas secara jasmani saja kita perkuat. Otomatis ya Tuhan, yang ada di dalam ini lebih penting, karena tubuh ini akan binasa, tetapi kehidupan kita ini esensinya, kehidupan rohani kita, roh ini adalah yang kekal. Nanti tentunya tubuh kita juga akan disempurnakan, dimuliakan, dan dibuat sempurna seperti tubuh Kristus Yesus. Mari kita langsung membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai lanjutkan seri pengajaran kita. Kita ambil di dalam kitab Injil yang bagian pertama, yaitu Injil Matius, ya, saudara. Saudara, tentu di bulan Maret ini juga ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bisa eksis, kita masih ada, kita masih bisa sehat, kita masih bisa memuji-muji nama Tuhan, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa beribadah, tentu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus rasakan itu, bahwa kehidupan ini bukan hanya biasa-biasa saja, rutinitas saja. Itu membuat kehidupan kekristenan kita tidak bergairah. Tetapi jika kita mempunyai mengakui bahwa totalitas kehidupan kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, kehidupan kita ini juga terus ada di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita bisa melihat bahwa hari-hari ini masih terjadi peperangan, walaupun tidak secara totalitas, tetapi masih saja belum selesai, ya saudara. Demikian seperti virus Omicron yang belum selesai, ini ditambahkan lagi dengan perang di Ukraina. Salah satu gereja ortodok di Amerika menyatakan bahwa ada tiga kata yang disampaikan di headline-nya, yaitu pray for Ukraine. Berdoa. Dia di dalam doanya dikatakan, Lord Jesus Christ our God, look down with the merciful eyes upon the sorrow and greatly painful cry the children abiding the Ukraine line, that the prayer rate
deliver the people from civil strife, make to cease the spilling of blood, and turn back of misfortune set against them. Jadi inilah doa yang diucapkan Lord Jesus Christ our God. Pertama-tama dinyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Mohonkan perlindungan, ya. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca adalah Yesus memberikan contoh teladan bagaimana dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk berdoa, dinyatakan dalam peristiwa itu. Dan hari ini saya beri judul firman Tuhan adalah Representation of God. Jadi kehadirannya dinyatakan oleh mewakili keberadaan daripada Allah itu. Ya, kita mengenal melalui Gillette, salah satu profesor perjanjian baru yang akan mengatakan ada garis besar di dalam Injil Matius, yaitu ada 5 garis besar atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam kitab Injil Matius ini. Yang pertama adalah discipleship, ya, kemudian mission, kemudian parable, ya, kemudian relationship, dan the future. Jadi yang pertama adalah pengajaran tentang pemuritan, dan di dalam pemuritan ini tentu kita mengenal esensi daripada inklusio daripada Injil Matius, bahwa dinyatakan di dalam Matius 1 ayat 23 bahwa Allah yang menyertai kita. Kemudian di Matius pasal yang terakhir ditutup bahwa Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dalam kitab Matius dinyatakan ada pengajaran-pengajaran, ada 5 bagian pengajaran diskursus yang disampaikan oleh Yesus melalui kitab Matius ini. Matius menyampaikannya pengajaran-pengajaran, banyak pengajaran-pengajaran, tetapi kita akan belajar dari yang pertama. Pengajaran yang pertama yaitu waktu Yesus mengajar di bukit, dan di situ dia menyatakan bagaimana tentang orang-orang yang disebut berbahagia, ada bicara tentang kekhawatiran, ada tentang penghakiman. Kemudian salah satu yang kita baca tadi adalah tentang hal berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Jadi kalau orang berdoa seperti tadi, orang-orang Ukraine, yaitu orang-orang di seluruh yang ada di kawasan itu berdoa. Berdoa kepada siapa? Tentu kita berdoa itu mempunyai yang disebut tujuan. Ada tujuannya dari doa yang kita persembahkan. Ada sasaran ilahi yang kita tujukan dari doa gitu. Kalau tadi orang Ukraine itu berdoa bahwa Jesus Christ our God, jadi mengatakan Yesus itu adalah Allahnya, Allah kami. Ya, di sini Yesus mengajarkan waktu Yesus ada di dunia ini, dia mengajarkan kepada muridnya, disebutkan gini, Bapa kami yang di surga. Ya, kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan Bapa. Karena yang di surga itu saat ini ada yang dipercaya oleh orang Farisi dan orang Yahudi bahwa di surga itu juga ada orang Bapa, namanya Bapa Abraham. Itu yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus sendiri, mengakui bahwa Abraham adalah bapaknya. Ya, Abraham ini juga di surga. Apakah Abraham ini yang menjadi tujuan doa kita? Tentu secara kekristenan kita firm bahwa yang dimaksud bukan Bapak Abraham. Lalu siapakah yang di-mention oleh Yesus ini, yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus dalam pengajarannya tentang doa ini, yang disebut dengan Bapa? Siapakah Bapa ini? Kenapa menjadi tujuan dari doa yang diajarkan oleh Yesus? Ya, dan disebutkan yang pertama, Bapa kami yang di surga. Kita akan melihat dari catatan Matius ini bahwa Bapa yang di sini dinyatakan kalau kita flashback mundur, ya, ini kan ayat 9 dan ayat 9, dan kita lihat mundur ke ayat ke-8, di situ dinyatakan janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi Bapa ini diidentifikasikan dengan Bapa yang mengetahui keperluan
murid-murid ini. Bapa yang mengetahui keperluan dari orang-orang yang mendengar pada saat pengajarannya itu. Nah, yang kedua, ayat yang ke-6, mundur ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Dinyatakan lagi kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Ya, ada Bapa yang mengetahui keperluan dari murid-muridnya dan pendengarnya, ada Bapa yang dirujuk yang ada di tempat tersembunyi. Dan maka Bapamu yang tersembunyi membalaskannya kepadamu. Bapa yang memberikan pembalasan, memberikan upah. Jadi ada Bapa yang mengetahui keperluan daripada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarnya, dan Bapa itu ada di satu tempat yang tersembunyi, dan dari tempat yang tersembunyi juga Bapa itu melihat, sanggup melihat dan memberikan upah. Ayat 4. Kita mundur ke ayat 4 ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Diulangi lagi bahwa Bapamu yang melihat dari tempat tersembunyi memberikan satu balasan. Tapi ingat saudara, dikatakan di situ yang pertama, di situ ingatlah. Ayat 1 itu ternyata ingatlah. Apa yang diingat? Kita harus merujuk kepada pasal 5 ayat yang terakhir. Pasal 5 ayat 48 dikatakan itu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi dinyatakan bahwa Bapa yang ada di tempat tersembunyi, yang sanggup mengetahui, yang sanggup melihat, yang sanggup memberikan upah ini adalah Bapa yang ada di surga. Dan Bapa yang di surga ini adalah Bapa yang sempurna. Jadi, kalaupun Abraham ada di surga, Abraham tidak dinyatakan mengetahui apa yang diperlukan oleh murid-murid. Kalaupun Abraham Bapa di surga itu, yang ada di surga, di tempat yang disembunyi itu, dia tidak memberikan upahnya. Dan dia tidak disebut sebagai Bapa yang sempurna. Karena kita tahu, Abraham juga memiliki pelanggaran dan dosa yang Yesus sendiri harus tebus. Tapi dinyatakan Bapamu ini adalah Bapa yang sempurna, dan diidentifikasikan oleh Rasul Paulus bahwa Bapa yang disebutkan itu adalah Allah. Jadi pada saat berdoa menyebutkan Bapa kami yang di surga, itu berarti kita mengetahui bahwa Bapa itu ada di tempat yang tersembunyi, yaitu yang disebutkan dengan surga, karena tidak kelihatan langsung secara kasat mata oleh kita, ya. Dan dialah adalah Bapa yang sempurna. Mengakui bahwa Bapa itu ada, Bapa itu eksis, Bapa itu adalah Bapa satu-satunya yang sempurna di dalam hidup. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia pada dasarnya adalah naturnya adalah dalam dosa. Hanya Bapa yang di surga yang sempurna. Nah, inilah yang dinyatakan kenapa kita berdoa dengan bisa menyebutkan, Yesus menyebutkan bahwa, mengatakan bahwa ada Bapa yang di surga itu. Karena inilah Allah yang sempurna, saudara. Jadi, gelar representasi dari Bapa ini merepresentasikan Allah. Keberadaan Allah itu dinyatakan, ya, bahwa Dia adalah Allah, sehingga kita memberikan satu titel atau gelar itu dinyatakan dalam Alkitab ini dengan nama Bapa atau sebutan Bapa. Menyatakan bahwa Allah itu ada. Ada di mana? Di surga. Kalaupun Dia di surga, ingat tadi inklusio dari Matius bahwa Dialah Allah yang menyertai dan Allah yang sempurna. Nah, saudara, kenapa Allah disebut itu sempurna, dinyatakan Allah itu ada dan sempurna? Karena ada pandangan begini, saudara. Kita kemarin sudah belajar ajaran-ajaran yang salah, pengajar-pengajar yang sesat, ajaran-ajaran setan yang mengacaukan banyak orang bahwa Allah itu harus menciptakan bagi dirinya, yaitu firman.
Jadi Allah itu pernah tidak punya firman. Karena apa? Firman-Nya itu diciptakan. Dan Allah itu menciptakan pribadi sehingga dia disebut atau memiliki satu pribadi, dinyatakan sebagai pribadi, Allah yang berpribadi. Jadi ada pandangan atau ajaran doktrin satanik ini yang mengajarkan bahwa Allah itu belum sempurna pada awalnya. Karena apa? Dia harus menciptakan firman-Nya. Ya kan, aneh kan ya? Hai saudara, nggak ada kata-katanya lah gitu ya. Kalau digambarkan saudara itu tidak punya kata-katanya, dia bisu gitu ya. Dan ini baru diciptakan. Bagaimana saudara menciptakan suara saudara atau yang ada kata-kata yang keluar ini, pemikiran lah ya, yang ada. Gimana saudara menciptakannya? Tentu sudah ada sejak dari awalnya secara lahiriah manusia ini ya. Tentu Allah juga memiliki firman-Nya, karena di dalam Allah itu ada firman, ada roh. Itu dinyatakan sendiri oleh Allah melalui firman-Nya, bahwa ada roh Allah, ada firman Allah, dan firman Allah itulah yang menjadi manusia Yesus Kristus. Ya saudara, bahwa ada kekacauan yang disebabkan oleh ajaran saat itu, ya mereka mengatakan pada awalnya itu Allah menciptakan firman-Nya, sehingga implikasinya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah tadi adalah ciptaan. Mereka memakai Wahyu 3, di kitab Wahyu 3, kemudian di dalam Kolose pasal 1:15 dia menyatakan bahwa inilah ciptaan yang pertama. Jadi menciptakan firman itu diciptakan. Jadi Allah padahal firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 2 bahwa segala sesuatu itu juga dia yang menciptakannya. Keberadaan itu, firman-Nya itu adalah Allah yang menciptakannya. Jadi tidak mungkin kalau firman ini baru diciptakan dan kemudian firman ini menciptakan. Nah, inilah kesalahan atau pemikiran yang disampaikan bahwa Allah tidak sempurna. Karena apa? Allah harus menambahkan dalam dirinya, pribadinya, firman. Jadi saudara, Allah itu sudah sempurna. Inilah yang dinyatakan di dalam doa, diajarkan oleh Yesus itu, bahwa Bapa itu adalah Allah yang sudah sempurna, memiliki firman. Dan Allah yang adalah roh ini, dia adalah satu esensi, yaitu Allah itu sendiri, dan mendapatkan title atau dengan gelar Bapa. Yesus sendiri menyatakan bahwa ya Aba, ya Bapa, ya. Dia menyatakan sebutan yang atau gelar yang disampaikan, yang disematkan atau yang ada, yang tertera di dalam pribadi Allah itu. Jadi clear saudara, firman Allah menyatakan bahwa di dalam kitab Matius mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang sempurna. Disebut, kamu haruslah sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kalau ada pemikiran bahwa ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Allah tidak sempurna, Allah baru ada firman-Nya, bahwa Allah baru menciptakan firman-Nya, tidak sesuai dengan sound doctrine of Christ. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa Allah itu sempurna. Ya, saudara, Bapa ini adalah pribadi daripada Allah Tritunggal. Kemarin kita sudah belajar di dalam 1 Timotius bahwa segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya, raja segala zaman disebutkan Basileton Aionom, ya, raja segala zaman, yang menjadi Basileton Aionon, ya, Allah yang kekal, ya, kemudian yang tak nampak, yang esa di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-17, ya, Allah yang menerima segala kuasa dan kemuliaan. Dan di bagian akhir dari doa ini ayat 13 apa saudara? Karena engkaulah ini, ya, Bapa ini yang mempunyai kerajaan, yaitu kerajaan surga, dan kuasa, memiliki kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa siapa di dunia ini?
yang mempunyai kerajaan surga? Tidak ada. Bapa siapa ini yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi? Tidak ada. Bapa siapa yang ada di muka bumi ini yang penuh dengan kemuliaan sampai selama-lamanya? Tentu tidak ada. Jadi Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah Allah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Jadi kepada siapa kita berdoa? Kalau begitu demikianlah kamu harus berdoa. Berdoanya kepada siapa supaya dia salah? Karena banyak hari ini praktek-praktek doa-doa yang disampaikan nggak tahu kepada Allah yang mana. Contoh kasus kemarin ada di Jawa Timur, ada yang mereka bersemedi, ya, kemudian berdoa di pinggir laut, akhirnya terseret oleh ombak, matilah. Banyak yang mati. Dan berdoanya kepada siapa, saudara? Apakah kita berdoa kepada Allah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya itu, terus kita berdoa kepada Allah itu sehingga kita mengalami kematian? Tentu tidak. Allah menyatakan bahwa Dia memberikan kehidupan kekal. Berarti Allahnya salah. Tujuan doanya adalah bukan kepada Allah yang kekal, Bapa yang sempurna itu. Ya, saudara harus berdoa. Doanya ditujukan kepada siapa? Allah yang berkuasa dan mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya, yang ada di dalam kerajaan surga. Karena kehidupan kita akan menuju ke surga. Jadi kita harus tahu siapa sang pemilik, siapa yang berkuasa, yang memiliki kerajaan surga itu. Ya, saudara, bahwa tujuan daripada Allah ya yang sempurna itu adalah mengasihi dan memelihara umat-umatnya. Jadi jika kita berdoa, kita tujukan kepada Allah yang benar, yaitu Bapa yang sempurna, yang disebut dengan Bapa yang sempurna. Namamu telah dikuduskan, ya, dikuduskanlah namamu. Kalau dikuduskanlah itu berarti ada orang yang akan menguduskan. Betul tidak, saudara? Ya, kalau dikuduskanlah, bahwa nama itu harus dikuduskan. Ya, siapa yang sanggup menguduskan nama Allah? Tidak mungkin, karena manusia pada dasarnya naturnya adalah orang yang berdosa, penuh kejahatan. Siapakah yang sanggup menguduskan? Allah sendiri, bahkan namanya sendiri. Karena Dia sudah ada kudus, dia sudah dalam eksistensinya sudah kudus dari awalnya. Jadi dalam doa kita harus mengakui bahwa namamu yang telah kudus, namamu yang sudah kudus itu, kita mengakui keberadaan, kita mengakui adanya Allah yang sempurna itu, dan yang sempurna itu adalah Allah yang kudus. Jadi dinyatakan di dalam doa tadi bahwa kita mengakui bahwa ada Allah yang sempurna, dan Allah yang sempurna itu adalah kudus. Pun disebutkan dari namanya yang kudus. Tapi sebab di dalam Imam 19 dikatakan begini, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Adonai itu Allahmu kudus. Jadi bukan cuma namanya saja, ya, tetapi menyatakan pribadinya, keberadaannya adalah kudus. Ya, Rasul Petrus juga menyatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang direfer dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah yang disebut dengan Bapa yang sempurna tadi adalah Allah yang kudus. Dinyatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus mengajarkan bahwa tujuan doa kita adalah menyatakan bahwa Allah yang sempurna itu ada, Allah yang kudus itu ada, ya. Ini dari bagian yang pertama. Jadi nama Allah itu sudah kudus, tidak perlu kita kuduskan lagi. Karena daerah asalnya memang naturnya, esensinya Allah itu sudah kudus. Bahkan namanya juga kudus. Keberadaan, namanya ini mewakili keberadaan. Namamu, ya, nama itu bukan sekedar label atau petunjuk. Jadi nama ini mempunyai arti, ya. Tentu kita memiliki banyak arti daripada nama-nama. Tentu ada orang-orang yang memiliki arti. Mungkin saja banyak ada di dunia yang realnya saat ini orang memberikan nama itu ya hanya sekedar label atau
satu petunjuk atau ya nama saja, sekedar nama lah ya. Ada orang yang memberikan nama anaknya A B C D E ya. Ya artinya apa ya, abjad dan huruf itu. Tetapi di dalam Alkitab dinyatakan nama ini memiliki representasi dari satu keberadaan Allah. Dan nama ini memiliki korelasi atau hubungan dengan Allah. Jadi nama Bapa ini memberikan representasi keberadaan Allah, menyatakan adanya Allah yang sempurna. Menyatakan nama ini menyatakan adanya Allah yang kudus itu, dan adanya Allah yang sempurna itu. Allah yang kudus ini mempunyai korelasi, mempunyai hubungan. Jadi pada waktu kita berdoa, tentu kita harus sadar betul bahwa yang kita sebut dengan Bapa ini adalah menunjuk kepada Allah yang sempurna dan Allah yang kudus. Makanya Dia sempurna, Dia bisa mengetahui apa yang kamu perlukan, dikatakan ayat 8. Bahkan apa yang kita perlukan Allah sudah mengetahuinya. Dia Maha melihat, Dia bisa melihat dari tempat yang ada di surga, tidak perlu turun ke dunia, Dia sudah bisa melihat keberadaan. Pelanggaran saudara, kelakuan saudara dilihat oleh Bapa yang sempurna, Bapa yang kudus itu. Jadi nama ini tidak sembarangan saudara, hanya sekedar label saja. Tetapi nama ini merepresentasikan keberadaan Allah, memiliki korelasi dengan Allah. Allah yang adalah kudus, masuk namanya juga kudus. Jadi doa yang diajarkan Yesus Kristus tentang Bapa yaitu menyatakan Allah itu ada, Allah itu sempurna. Dan jangan lupa Allah itu beserta dengan kita. Ya. Jadi apakah yang harus kita kerjakan? Kita harus waspada, kita harus menolak, dan kita harus bersaksi seperti firman Tuhan minggu kemarin bahwa kita harus mewaspadai ada ajaran-ajaran yang sesat, ada doktrin-doktrin yang salah, bahkan mereka memakai firman Allah dengan penafsirannya yang keliru, dan itu harus kita tolak. Tapi apa yang harus kita saksikan, harus kita ajarkan, kita harus beritakan tentang Injil. Yang menyatakan di dalam Matius tadi mengawali pengajaran tentang doanya, bahwa ada Allah yang sempurna, ada Allah yang kudus, dan Allah yang sempurna dan kudus itu menyertai kita. Oleh sebab itu, jika kita berdoa, kita tahu dengan pengertian totalitas dari kebenaran firman Tuhan, kita berdoa kepada Allah yang sempurna, kepada Allah yang kudus, dan Allah yang menyertai setiap umatnya. Seperti orang-orang di Ukraina tadi, dia berdoa kepada Allahnya, dia menyebut nama Yesus Kristus yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia juga menyebut Tuhan kami. Inilah yang menjadi doa kita. Jangan sampai kita salah berdoa dan salah mengerti daripada tujuan kita berdoa ini, tujuan arah yang kita sampaikan doa kita ini. Jadi kita bisa mengerti saat ini bahwa dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, bahwa nama yang telah kudus itu merepresentasikan Allah yang sempurna, dan Allah yang sempurna itu adalah Allah yang kudus, dan Allah yang kudus itu menyertai kehidupan kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, bagi hari ini Tuhan, adalah rahmat-Mu yang sempurna bagi kami. Kalau kami boleh mengalami suatu mujizat di dalam kehidupan ini, kalau kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh memuji nama-Mu Tuhan, kami boleh mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang kekal, Allah yang esa itu Tuhan. Kalau kami saat ini masih bisa berdoa dan beribadah, kami juga bisa merasakan empati yang sama Tuhan untuk saudara-saudara kami di Ukraina sana itu. Orang-orang Kristen yang ada di sana, orang-orang yang percaya Engkau di sana juga mengalami himpitan ini. Mereka harus mengungsi, bahkan mereka berdoa di dalam ketakutan. Ya Tuhan, mereka berdoa dalam himpitan. Kalau kami hari ini berdoa dengan leluasa Tuhan, bahkan kami sudah melupakan kami sehingga kami tidak mau berdoa. Tuhan hari ini mengajarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami ada rasa takut dan gentar di hadapan-Mu, karena pada saat ketika kami mengucapkan Bapa kami yang di surga, kami mengetahui bahwa Bapa ini adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang kudus, Bapa yang ilahi ini adalah Allah yang kekal. Terima kasih ya Tuhan.
sehingga kami dalam doa-doa kami benar-benar mengkonsentrasikan kehidupan kami percaya pada Allah yang eksis, yang ada itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami himpitan, tekanan, bahkan saudara kami yang ada di Ukraina sana Tuhan. Baik ya Tuhan, mereka yang belum percaya kepadamu dan orang-orang yang sudah percaya kepadamu, nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah dalam keadaan krisis, kondisi keamanan yang mencekam di sana Tuhan, kami tetap berdoa biarlah kasih Allah menjangkau hidup mereka. Kalau hal itu terjadi Tuhan, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ya Tuhan, biarlah boleh membawa kebaikan bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.